Mari kita baca bersama dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ke ayat 14. Saya akan tampilkan di sini dalam versi bahasa Indonesia modern, BIMK. Dan saya ingin bacakan, mari kita simak sama-sama. Di ayat 12, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil. Ini kata dari Rasul Paulus. Atau sudah menjadi sempurna. Tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Tahukah Anda jika Kristus yang siapkan hadiah, tidak ada manusia yang dapat mendapatkannya kalau tidak diberikan oleh Kristus sendiri. Karena hadiah dari Kristus selalu lebih daripada apa yang dapat diberikan atau dibeli oleh manusia. Untuk itulah Ia, yaitu Kristus, sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Sebelum Dia memberi Anda hadiah, sebelum Dia ingin memberikan apa yang Dia ingin berikan kepada Anda dalam hidupnya, satu hal yang pasti yang Dia lakukan, sebelum itu Dia akan menjadikan Anda dulu miliknya. Amin. Karena Dia hanya tahu satu hal, Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi yang Dia kasihi, bagi yang Dia miliki. Amin. Tentunya saudara-saudara, ayat 13, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Katakan melupakan apa yang ada di belakang saya, berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya, ayat 14, saya berlari terus menuju tujuan akhir itu untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga, dan untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Jangan berpikir ayat ini hanya akan berlaku dalam hidup Anda, hidup di surga itu hanya pada saat Anda check out dari bumi ini. Karena kerajaan Allah tidak hanya nanti, tapi kerajaan Allah juga datang saat ini. It is now dan it is then. Amin. Jadi pada saat Tuhan berkata hidup dari surga itu, hidup dalam kerajaan Allah itu, hidup dalam realita Allah, Tuhan tidak ingin Anda menunggu sampai nanti, Tuhan ingin Anda mulai mengalami hari ini. Ada amin? Dan berjalan makin lama makin menuju pada kemuliaannya. Tapi nanti kita akan melihat dengan sempurna. Tapi sebelum sempurna pun Tuhan telah mengizinkan kita jika kita mau mengambil langkah bersama dengan Dia. Dan ingin hidup dalam kuasa realita kerajaan Allah. Mulai hari ini pun Tuhan ingin kita mulai mengalaminya. Tahun 2023 mungkin akan menjadi banyak hal bagi banyak orang. Tentu tahun-tahun depan secara pakar, secara analisa, secara apapun kita sudah dapat melihat banyak yang menulis tahun depan akan begini, ada pemilu, ada resesi, peperangan belum selesai, bla 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 dan bla bla bla. Apapun yang akan terjadi di tahun yang akan datang 2023, satu hal atau dua hal yang Tuhan benar-benar saya percaya akan mengizinkan kita mengalami bersama dengan Dia. Dia ingin kita untuk benar-benar mengalaminya bersama dengan Dia dengan iman yang makin lama makin kuat. Amin. Katakan iman yang makin lama makin kuat. Dan yang kedua, bukan hanya Tuhan ingin kita alami iman yang lebih kuat, hanya sekedar supaya kita mampu menghadapi situasi. Tapi Tuhan ingin membuat kita iman yang makin lama akan membawa kita makin melangkah ke depan. Katakan iman yang melangkah ke depan. Mengapa iman? Mengapa bukan hanya sekedar mempersiapkan kita dengan kemampuan untuk menghadapi apapun worst case scenario atau best case scenario yang Tuhan ingin berikan ke depan. Karena tanpa iman kita tidak dapat menyentuh perkenanan hati Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan perlu kita punyai untuk mendapatkan atau mengakses atau untuk mengalami kerajaan Allah datang dalam hidup kita dalam perkenanannya adalah iman. Iman kepada Tuhan. Jadi jalan kita mengalami pimpinan Tuhan. Jalan kita
untuk hidup dalam kuasa Tuhan. Jalan kita untuk mampu menghadapi, dan bukan hanya menghadapi, tapi mengalami kemajuan dalam hidup kita. Jalan itu adalah jalan yang kita akan lewati. Bukan hanya dengan kekuatan kita yang terbaik, dan kita memang harus selalu berusaha yang terbaik. Tapi dengan berjalan dengan iman. Hanya itu yang dapat membuat hidup kita bertambah maju. Hanya itu yang akan membuat usaha Anda bertambah maju. Gereja ini pun hanya akan maju jika ada orang-orang di tempat ini yang sepanjang mata saya melihat Anda, yang mau melangkah dengan iman. Semakin setiap Anda mau melangkah dengan iman, semakin luar biasa Tuhan bekerja. Dan termasuk Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Jadi satu hal pesan Tuhan bagi hari ini, Dia ingin mengajar kita saudara. Bagaimana kita dapat melangkah dengan iman menuju kepada rencananya di tahun yang akan datang. Ada amin? Dan Tuhan ingin ajar kita dari dua orang. Kita telah baca satu dari Rasul Paulus, tapi juga Dia ingin mengajar kita dari hidup seseorang yang juga berdampingan dengan Rasul Paulus. Dia juga seorang rasul yang luar biasa bernama Petrus. Petrus dan Paulus. Mari kita baca pengalaman daripada Rasul Petrus yang Tuhan ingin pakai untuk mengajar kita melangkah dengan iman di tahun yang akan datang. Kita akan temukan itu di Matius pasal 14. Ayat 22 sampai 32. Suatu catatan sejarah kesaksian yang kita semuanya ketahui, yaitu Petrus berjalan di atas air. Ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu apa? Angin yang arahnya berlawanan dengan perahu. Jadi perahu ke sini, angin dari seberang menghadang arah perahu itu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus, saya senang dengan kata segera. Yesus segera berkata kepada mereka, jika Yesus mengizinkan kita melewati hal-hal yang menakutkan, Dia tidak asal takut-takutin kita. Banyak daripada kita suka nonton film horor, suka menakut-nakuti diri sendiri. Banyak dari kita juga suka nakut-nakutin orang lain. Orang tambah takut, kita tambah senang. Tapi Yesus jika mengizinkan kita melewati hal yang menakutkan, Dia selalu punya tujuan. Dan Dia tidak akan sembarangan. Dia akan selalu tepat waktunya. Dia tidak akan buang-buang waktu Anda. Dia tidak lakukan itu sembarangan. Jika Anda mulai takut, Dia tidak izinkan Anda takut tanpa alasan dan takut dengan terlalu berlanjut. Dia akan segera. Amin, katakan segera. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, tenanglah, it's me, aku ini, jangan takut. Saya tahu banyak daripada Anda yang perlu dengar ini hari ini. Tenanglah, it's me, I am Jesus, I am your Savior, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab kepada Dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, come on, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia, dan sekali lagi Anda lihat kata apa di situ? Segera. Segera bukan artinya segera versi Anda, tapi segera yang Tuhan anggap waktu yang sudah cukup bagi Anda. Amin. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Waktu saya membaca tentang apa yang Petrus alami dan menyandingkannya dengan apa yang Paulus katakan, sebelum saya mulai kepada bagaimana kita dapat belajar dari
apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kita dari Petrus berjalan di atas air. Saya ingin katakan pada Anda, sebelum kejadian Petrus berjalan di atas air, waktu di ayat 22, kata sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya. Kata sesudah itu apa? Sesudah apa? Ternyata jika Anda baca dalam firman Tuhan, kejadian sebelum itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, itu juga adalah pelajaran iman. Jadi seakan-akan yang dialami Petrus ini juga adalah pelajaran iman. Tapi yang part 2, yang part 1, Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa hey, ada 5.000 orang, semuanya sudah lapar, ini sudah malam, kasih makan mereka. Murid-muridnya bilang, what? Nggak ada McD? Nggak ada penjual nasi? Ya nggak ada apa lagi, saya lagi mikir sayuran apa, saya lagi lapar nih. Nggak ada babi guling. Yang ada hanya 5 dua Tuhan. 5 roti 2 ikan. Ya sudah, kasih mereka makan. Murid-murid bilang, are you sure Tuhan? 5 dua ini bisa 5.000 plus 12? Tapi hari itu yang pelajaran pertama sebelum yang kedua ini Tuhan tunjukkan. Mengajar murid-muridnya bahwa tentang masalah iman, apakah Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanmu atau tidak. Apapun yang ada di tanganmu tidak menjadi masalah bagi Dia untuk memakainya untuk memenuhi kebutuhanmu. Beri tepuk tangan pada Tuhan jika Anda mau aminkan. Saya percaya 2023, apapun yang ada di tanganmu, hanya 5 dua, apapun itu, akan menjadi 5.000. Makan 5.000 orang plus 12 bakul ekstranya. Jadi masalah itu Tuhan sudah ajarkan pada muridnya sebelum Tuhan berkata bahwa aku akan ajarkan kamu lebih lagi. Bukan hanya aku ingin engkau punya iman bahwa aku sanggup memenuhi kebutuhanmu, tapi aku ingin engkau punya iman bahwa engkau dapat melangkah maju lebih daripada apa yang engkau pikirkan tentang keterbatasanmu. Ada amin? Hal yang pertama yang Tuhan ingin kita belajar dari Petrus supaya kita dapat melangkah dengan iman, bukan hanya sekedar survive, but grow. Saya percaya gereja ini akan grow luar biasa di tahun yang akan datang. Siapa yang percaya dengan saya? Beri tepuk tangan pada Tuhan. Anda grow bukan karena iman dari saya, iman dari Pastor Yusuf atau iman dari siapa. Anda grow karena ada iman dari Yesus yang membuat Anda grow dengan luar biasa. Dan karena Anda growing, tempat ini penuh kemuliaan Allah. Banyak jiwa-jiwa yang akan tertanam di tempat ini. Ada yang banyak akan diselamatkan, banyak mengalami kesuksesan, banyak mengalami terobosan, banyak mengalami pendewasaan. Ada amin? Hal yang pertama yang Tuhan ingin kita supaya kita dapat grow dengan iman, melangkah dengan iman ke depan, adalah melupakan apa yang ada di belakang. Itu yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan pelajaran bagi Petrus untuk melupakan apa yang ada di belakang tidak mudah. Sama seperti kita hari ini tidak mudah untuk melupakan apa yang ada di belakang. Bagi Petrus yang harus meninggalkan perahunya, perahu adalah simbol kesuksesan bagi Petrus seorang nelayan. Anda tahu Petrus bukan hanya nelayan, tapi Petrus adalah pemilik bisnis nelayan. Dia punya beberapa boat, dia punya anak buah. Kapal, perahu adalah simbol kesuksesan Petrus. Karena perahu adalah aset. Aset adalah apa yang dia pakai untuk menghasilkan nafkah, dan juga jenis perahu yang dia pakai adalah kebanggaan dia. Adalah lambang kerja keras dia. Dan juga adalah rasa aman Petrus. Karena setiap nelayan tahu tempat aman Anda di tengah laut adalah perahu Anda. Bukan di tengah laut, tapi perahu Anda. Betul? Dan untuk supaya Petrus dapat mengalami Tuhan, melangkah maju ke depan, Tuhan berkata, ayo keluar dari perahumu. Melangkahlah keluar dari perahu. Dan itulah maksud Tuhan kepada Anda dan saya hari ini. Tuhan ingin mengajak kita untuk mempersiapkan diri. Karena kita baru tahu bahwa ternyata Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Jika Anda sudah dipenuhi kebutuhannya, Tuhan tidak ingin Anda hanya duduk-duduk di rumah nonton Netflix.
Tuhan ingin pakai waktu yang dia berikan, kapasitas iman yang dia berikan, bukan hanya untuk menikmati apa yang Tuhan telah berikan padamu. Tuhan ingin Anda pakai itu untuk melangkah maju bersama dengan dia. Amin. Lukas pasal 9 ayat 62. Ini perkataan Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap untuk membajak. Adakah orang yang membajak mundur? Pernah lihat petani membajak mundur? Enggak kan? Membajak selalu melangkah ke depan. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jika Anda yang baru diputusin oleh pacarmu dan Anda percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik, jangan noleh lihat pacar terus yang sudah meninggalkan Anda. Jika Anda mengalami kegagalan di belakang, janganlah hidup melihat kegagalan Anda terus. Belajarlah sesuatu, tapi melangkahlah ke depan. Jika Anda melewati sesuatu yang traumatizing dalam hidup Anda pernah dikecewakan orang, Anda pernah disakiti orang, jangan terus ngomongin hal itu. Tapi melangkahlah maju ke depan. Ada amin tempat ini? Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Selama kita hidup dan menoleh ke belakang, Tuhan tidak dapat tunjukkan kepada kita apa yang dia siapkan ke depan. Amin. Tuhan tidak ingin kita noleh terus ke belakang. Tuhan ingin kita ngelihat ke depan. Semakin kita melihat, semakin akan dia perlihatkan. Kan dia berkata, carilah maka menemukan. Mintalah maka akan diberikan. Jika kita melihat ke belakang, kita gimana tahu mau minta apa ke depan? Satu hal yang Tuhan tidak ingin berikan kepadamu, jika engkau minta masa lalu kembali. Karena Tuhan tidak ingin Anda hidup di masa lalu. Tuhan ingin Anda hidup di masa depan. Dan apa yang dia siapkan di depan akan selalu lebih baik daripada masa lalu. Sebaik manapun masa lalu itu, masa depan akan selalu lebih berguna kepada Anda. Karena tujuan akhir dari hidup Anda adalah memperoleh mahkota itu. Yaitu engkau bersama dengan dia. Engkau jadi seperti dia. Dan engkau hidup dalam alam yang dia tetapkan bagimu. Ada amin? Oleh karena itu, mari kita mulai membuka hati dan kehidupan kita. Melupakan itu artinya ini. Bukan tidak ingat lagi yang lama. Soalnya selama otak kita berfungsi, kita masih akan mengingat. Kecuali Anda tiba-tiba hilang ingatan. Jangan pernah minta amnesia kepada Tuhan. Anda tidak dapat melarikan diri dari apa yang telah terjadi. Yang Tuhan maksud dengan melupakan artinya lebih memikirkan apa yang di depan daripada apa yang di belakang. Amin. Dengan kata lain menyiapkan ruangan lagi di dalam otak Anda yang sudah mumet dan penuh dengan hal-hal masa lalu. Mulai siapkan ruangan untuk masa depan. Untuk pikiran, saya tahu banyak daripada Anda mungkin sulit. Gimana gua bisa mikir untuk melangkah ke depan? Masalah hari ini aja belum selesai. Tapi Tuhan berkata saat engkau mulai menyiapkan itu. Dan engkau mulai belajar untuk meninggalkan di dalam nama Tuhan dan minta kekuatan Tuhan. Benang yang kusut itu jika ditarik ke depan, makin lama akan makin simpulnya dia akan lepaskan satu-satu. Tapi jika Anda tidak mau melangkah ke depan, Anda tidak mau benang ini ditarik, maka tidak akan punya kesempatan untuk keluar daripada kekusutan simpulan Anda hari-hari ini. Jadi melupakan yang pertama adalah lebih memikirkan apa yang di depan daripada apa yang di belakang. Jika nasi sudah jadi bubur, di depan juga masih ada bubur Teochew. Atau minimum bubur Jakarta lah. Barusan ini saya ajak istri saya honeymoon ke Malang. Karena dia ulang tahun. Kalau dia ulang tahun dia suka melarikan diri dari Surabaya. Jadi kita nginap di Malang somewhere secret. Dan dekat situ itu pagi-pagi kita memutuskan tidak makan di hotel. Kita keliling ke tempat itu cari makan pagi. Dan akhirnya saya ngomong bubur karena memang lagi lapar tapi ini memori. Nah I'm just kidding. Tadi saya disuguhin makan sama Pastor Lukas di atas, saya bilang it's okay. Jadi akhirnya kita makan bubur saudara. Tapi yang lucu saya ke kota itu makan pagi, makan bubur, ternyata nama buburnya bubur Kedung Sari.
Saya bilang, kayaknya gereja saya itu di sebelah tempat buburmu. Tapi saya nggak pernah makan bubur di sono. Saya harus ke sini, ke kota ini makan bubur yang Kedung Sari. Anyway, it's so funny. Saya jadi lupa mau ngomong apa. Benar-benar lupa. Memikirkan apa yang di depan daripada yang di belakang. Oke, dan melupakan yang kedua adalah saat kita mulai memikirkan yang ke depan, saat kita mulai memberi kapasitas untuk memikirkan yang ke depan, Tuhan akan ambil itu dan menjernihkan apa yang Dia rencanakan bagi hidup kita ke depan. Dia akan membuat semuanya lebih jernih lagi. Dia akan membuat kita, karena kita menyediakan kapasitas, kita akan diberikan kreativitas yang baru. Kita akan diberi kekuatan yang baru. Kita akan diberi kemampuan untuk melihat ternyata keadaan ini ada jalan keluarnya, ada alternatif, ada solusi, dan ada pimpinan Tuhan di tengah-tengah itu. Come on. Dan mengapa Tuhan ingin kita melupakan yang lalu? Karena Tuhan tidak ingin kita mengalami yang usang daripada Dia. Salah satu ayat favorit saya adalah ini. Dia memberi kasih karunia-Nya dan kasih karunia-Nya baru setiap hari. Jika Anda mau menyediakan ruangan untuk melupakan apa yang lewat, apa yang Anda terima adalah kasih karunia yang baru setiap hari. Yang kita baca tadi itu loh, yang Tuhan Yesus ingin berikan, yang bukan manusia berikan, yang bukan kemampuanmu berikan, tapi Dia ingin berikan. Siapkan tempat untuk itu. Amin. Pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana dengan diri Anda? Ada hal-hal yang Tuhan ingin ingatkan pada kita. Mari kita mulai belajar menulis. Mungkin jika Anda mau tulis tentang masa depan, banyak anak-anak Tuhan mencari nubuatan untuk tahun depan. Saya ingin katakan, setiap nubuatan harus diuji. Amin. Karena nubuatan jika keluar dari mulut manusia apapun harus diuji dalam kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya manusia bisa ngomong apapun, Tuhan yang akan menentukan terjadi atau enggak. Tapi bagaimana dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda mengizinkan Tuhan berbicara dalam dirimu? Apa yang kau harus tinggalkan? What happens in Vegas stays in Vegas. Apa yang terjadi 2022, stay in 2022. Yang Tuhan ingin Anda tinggalkan, jangan dibawa-bawa lagi. Karena Tuhan ingin berikan yang baru. Mungkin di dalam diari Anda ada kolom. Kolom yang pertama yang saya usulkan pada Anda adalah tulis, aku tidak mau bawa ini lagi. Tulis itu. Daripada Anda cari nubuatan, Anda cari wajah Tuhan dan berkata, Tuhan, purify my heart. Make me new again. Clean this mind, this brain, this heart, take it away. Aku akan meninggalkannya. Dan izinkan aku melangkah masuk dalam kasih karuniamu yang baru. Dan tulis lagi satu kolom. Ini imanku melangkah di 2023. Teng, 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 teng. Amin. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah engkau akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tinggalkan ini, tapi ketuk pintu yang baru. Cari wajah Tuhan yang baru. Ada kasih karunia-Nya yang baru bagi Anda. Amin. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Itu yang pertama. Belajar melupakan apa yang ada di belakang. Yang kedua adalah mempunyai hati seorang murid. Katakan hati seorang murid. Terjemahan kerennya adalah Tuhan ingin kita mempunyai hati yang mau belajar. Amin. Namanya bahasa Inggrisnya have a learning attitude. Mempunyai hati yang mau belajar. Itulah yang Paulus katakan di pasal 3 ayat 13a, dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia, Paulus, berkata, aku belum menganggap aku sudah nyampe, aku sudah menangkapnya. By the way, jika Anda tahu siapa itu Paulus, dan Anda tahu apa yang dia telah lewati pada saat dia berkata itu, tahukah Anda siapa Paulus? 13 buku dari 27 buku dalam perjanjian baru itu ditulis Paulus.
Kalau dia nggak nulis, perjanjian baru kita tipis banget. Hanya ada gospel saja. Dan mungkin sedikit kitab-kitab Petrus dan 1 kitab Yohanes. Dan mungkin kita akan kehilangan Kisah Para Rasul. Dan Ibrani. 13 dari 27 buku ditulis Paulus. Jadi dia kurang tahu apa tentang Tuhan. Sebelum dia nulis kitab perjanjian baru itu, dia sudah menjadi Farisi of the Farisi. Dengan kata lain, cover to cover, 1 Kejadian sampai Maleaki pasal terakhir, dia hafal mati, dia bisa ngajarin, dan dia bisa dakwah habis itu. Kurang apa lagi, dia telah membangun banyak gereja di Asia Minor, dan di seluruh Akaya, di Yunani, dan di Italia. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Mujizat-mujizat sudah terjadi. Dia sudah mengalami kapal karam. Dia sudah disesah. Bahkan dia waktu nulis ini, dia sedang di penjara yang pertama kali. Tapi Paulus yang sudah begitu berjasa, yang seharusnya kalau ada daripada kita yang hari ini seperti itu, kita sudah bilang, aku hamba Tuhan yang tidak dapat disentuh siapapun. Tapi Paulus punya hati seperti ini, dia berkata, aku tidak anggap diri telah sampai. I still need to learn. I'm not perfect. Paulus memilih sikap hidup yang punya hati, yang selalu mau belajar. Kita perlu itu, saudara. Saya perlu itu. Anda perlu itu. Kita semuanya perlu mau belajar. Tidak ada satupun kita yang telah selesai belajar dalam sekolah yang namanya kehidupan bersama Tuhan ini. Dan begitu pula Petrus. Ini yang lucu. Waktu Yesus berjalan di atas air dan Petrus ketakutan, semuanya ketakutan. Saya rasa ada satu perasaan yang lebih daripada ketakutan bagi Petrus. Yang akhirnya dia berkata bahwa, Tuhan panggil aku jika itu adalah engkau. Ini adalah mungkin perasaan Petrus yang saya bayangkan. Petrus ini kalau level pendidikan kenelayanan atau pernahkodaan kapal, mungkin dia sudah profesor lah ya. Hidupnya ya di danau itu, besarnya di situ, pacaran di situ, berbisnis di situ. Dia udah tahu semua tentang bawa perahu dan segala macam tentang danau itu. Dia tahu persis sudah. Sama seperti saya tahu semua tempat bubur sekarang. Dan jika Anda tahu tempat Petrus dan kawan-kawan sedang menghadapi badai itu, tempat itu namanya Laut Galilea. Jika Anda pelajari sampai hari ini, Laut Galilea belum berubah, saudara. Laut Galilea masih Laut Galilea. Luas, lebar dari Laut Galilea adalah 13 kilometer. Mungkin lebih besar Danau Toba dari Laut Galilea. But anyway, itu cerita yang berbeda. Laut Galilea 13 kilometer lebarnya. Dan mereka telah mendayung selama 6 jam. Artinya 13 bagi 2, mungkin dikatakan mereka mendayung 6 jam dan hanya sampai di tengah. Artinya 13 bagi 2 lah, 6,5 kilometer. Setelah 6 jam mendayung. Dengan kata lain kecepatan per jam berapa? 1 kilometer per jam. Anda tahu kecepatan manusia jalan kaki 1 jam berapa? Kalau Anda lagi malas mau jalan pagi? Kira-kira 5-6 km per jam. Ini udah mendayung, 12 orang mendayung, saya berasumsi Yudas juga ikut mendayung. Masih 1 km per jam. Dan yang mendayung juga bukan baru belajar mendayung, ini jagoan mendayung semuanya. Dan tiba-tiba udah 6 jam, udah ngos-ngosan, tiba-tiba ada satu orang jalan aja lewat mereka. Kalau saya jadi Petrus, saya akan sangat kecewa pada diriku. Saya akan merasa tiba-tiba, what? Seumur hidup aku belajar mendayung, seumur hidup aku belajar danau ini, bagaimana itu. Ini orang jalan enak aja di tengah-tengah badai lewatin aku. Artinya, aku perlu belajar. Artinya, aku belum nyampe sampai seperti dia. Artinya, kemampuanku yang terhebat pun tidak ada apa-apanya sama yang ini loh yang lagi jalan. Ternyata yang jalan itu kebetulan, bukan kebetulan. Guruku sendiri. Namanya Yesus. Itulah saya rasa kira-kira mengapa sampai Petrus berkata, oh ternyata is my teacher. Is my master. Kalau gitu master, please
Call me out. I want to learn. Aku perlu belajar. Supaya lain kali aku nangkap ikan gak usah bawa bot lagi. Jalan aja pakai jalan. No, I'm just kidding. Petrus mulai sadar bahwa dia juga harus belajar. Amin. Satu hal yang Anda harus tahu, akan ada waktunya dalam hidupmu, Tuhan akan izinkan Anda untuk mengalami hal-hal yang Anda akan tidak mampu untuk handle. Hal-hal yang lebih daripada kehebatanmu. Hal-hal yang lebih dari koneksimu. Hal-hal yang sudah membuat Anda berkata, boh terserah Tuhan. Terserah, aku percaya deh. Aku percaya. Sudah gak bisa ngomong apa-apa. Tuhan akan mengizinkan engkau lewati itu. Bahkan kemungkinan di 2023 banyak kita akan lewati itu. Tapi di situ Tuhan akan ajar kita sesuatu yang baru. Tuhan akan ajar kita berjalan di atas air. Amin. Supaya Anda terbuka, mau dirubah. Paling sulit kalau hamba Tuhan sudah tahu semua dan tidak dapat diajarin lagi. Paling sulit untuk siapapun yang udah tahu semua dan tidak dapat diajarin lagi. Amin. Saudara, orang yang suka belajar, suka baca buku, belum tentu sama dengan orang yang mudah diajar. Banyak orang yang suka baca buku, itu supaya dia tidak dapat dikalahkan waktu debat. Bukan artinya dia belajar, dia hanya mau supaya tidak ada orang yang dapat ngajar dia lagi. Tapi jika Anda tahu, jika Anda baca di firman Tuhan, jika Anda baca dari seorang manusia yang paling sukses di luar Tuhan Yesus di dunia, paling kaya, paling berkuasa. Dan Tuhan pakai dia untuk ajar kita. Dia berkata, kamu belajarlah dari titik, tidak berkata belajarlah dari aku, belajarlah dari siapa, belajarlah dari semut-semut itu loh. Tuhan bukan kadang-kadang, Tuhan mau kita belajar dari bahkan yang paling hina, yang paling tidak dianggap. Dari situ pun Tuhan masih bisa ngajarin kita. Tapi jangan sampai kita harus tiba di titik saking keras kepalanya kita, saking sombongnya kita, saking banyak kita tahu, kita sudah tidak dapat diajar oleh Tuhan. IQ yang tinggi, talenta yang besar, tapi sukar dididik, tidak akan mendapatkan apa yang rahasia terdalam yang Tuhan ingin Anda punyai. Ada amin? Yesaya 50 ayat 4 berkata seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah apa? Bukan lidah seorang guru. Tahu nggak? Jika Anda mau ngajar, Anda harus pertama sebelum mengajar jadi seorang murid. Anda mau jadi trainer, Anda harus pernah jadi trainee. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Aku tidak memberontak, nurut, mau belajar, dan aku tidak kembali ke belakang. Aku melupakan yang ada di belakang. Guess what? Tahukah Anda siapa yang ngomong ini? Yesaya mengatakan ini di dalam rangkaian nubuatannya tentang satu orang yang menjadi juru selamat kita satu-satu. Rangkaian perkataan ini adalah tentang Yesus Kristus. Tuhan kita, anak Allah yang hidup. The Word. In the beginning there is Word and the Word was God. And the Word frames the universe. Firman Tuhan membingkai segala hukum fisika dan segala hukum alam semesta ini. Dan firman itu ternyata mempunyai hati seorang murid. Mari kita punya hati seperti Tuhan Yesus. Mau menjadi hati seorang murid. Amin. Mau merendahkan diri. Mau belajar. Mau belajar dengan rendah diri bukan artinya Anda inferior, saudara.
dan mau unlearn. Ada hal-hal yang kita harus tinggalkan, hal-hal yang kita belajar tidak lakukan lagi. Sama seperti Anda belajar sesuatu yang baru, ada hal-hal yang Anda harus belajar tidak lakukan lagi. Amin. Tidak ngomong negatif lagi di tahun 2023. Tidak marah-marahin orang lagi di tahun 2023. Tidak gosip-gosipin lagi orang pada tahun 2023. Setiap gosip itu akan memenuhi hidupmu, saudara. Dan gosip menggantikan perkataan firman Tuhan. Billy Graham pada akhir hidupnya, beberapa tahun yang lalu, dia dipanggil menjadi pembicara di Pastors Conference. Jadi conference yang semuanya gembala-gembala sidang yang hadir di London. Dan seorang hamba Tuhan artinya bertanya kepada dia dalam kesempatan Q&A. Pertanyaan, dia bertanya, Dr. Graham, jika Anda dapat mengulangi hidup Anda lagi, apa sih hal yang berbeda yang Anda akan lakukan, Dr. Graham? Ini Billy Graham sudah pensiun dan kita tahu Billy Graham. Billy Graham diam sejenak, kemudian akhirnya dia berkata, setelah diam sejenak dia berkata, yang pertama, saya akan lebih banyak berdoa. Tapi yang kedua ini yang penting, saya ingin lebih banyak belajar dan berkhotbah lebih sedikit. Karena sangat sulit bagi saya untuk belajar jika saya harus khotbah terus-terusan. Jika seorang Billy Graham masih mau belajar, seorang Paulus masih mau belajar, seorang Petrus masih mau belajar, seorang Tuhan Yesus masih mau belajar. Apakah artinya bagi diri kita di tahun 2023? Jika kita ingin melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan sebelumnya dengan urapan dan kuasa Tuhan, kita harus punya hati yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Ada amin tempat ini? Katakan mau belajar. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Mengarahkan diri ke depan. Saya senang dengan terjemahan dalam The Message. Mengarahkan diri ke depan adalah ini. Press on. Press on. Ojo menyerah. Saya punya ilustrasi. Bisa ilustrasi? Siapa yang gak pernah naik pesawat terbang? Oke, jangan angkat tangannya. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Semuanya pasti pernah ya. Pernah nggak Anda ngalamin Anda sedang terbang, naik pesawat terbang, tiba-tiba ada suara pilot yang sangat merdu dari mikrofon berkata, ladies and gentlemen, right now we will encounter a little bit of a bump. Kita akan mengalami sedikit goncangan-goncangan kecil. Tapi saudara, tapi penumpang-penumpang, relax aja, kenakan seatbelt Anda dan nikmati perjalanan ini. Pernah dengar itu? Anda pernah tahu nggak waktu pilot ngomong itu apa sebenarnya yang dia lihat? Mungkin apa yang dia lihat ini. Tapi pernah nggak Anda terbang, terutama maskapai penerbangan yang lebih berkualitas, Anda pernah nggak melihat bahwa tiap kali ada badai, pilot dari maskapai penerbangan yang canggih, yang lebih mahal mungkin, kita kan suka milih yang paling murah tiketnya. Itu cara terbangnya beda sama yang berkualitas tiketnya. Bukan bisnis kelas, ekonomi juga nggak apa-apa, tapi pilotnya lebih berkualitas. Jika penerbangannya dengan pilot yang lebih berkualitas, jika ada badai, pilot itu akan berusaha menghindari badainya. Dia akan hindari dan bahkan kalau bisa dia akan naik terbang di atas badai itu. Walaupun buang bensinnya dibakar lebih dikit, ongkosnya naiklah untuk ongkos penerbangan. Tapi yang penting adalah penumpang tidak rasa takut. Karena dia tahu jika penumpangnya takut, nanti penumpangnya pulang naik kereta api, udah gak mau naik pesawat lagi. Itu kalau naik maskapai penerbangan yang lebih baik. Makanya jangan sungkan, kalau bisa bayar sedikit lebih, bukan bisnis kelas lah, ekonomi tapi maskapai penerbangan yang lebih. Jika maskapai penerbangannya yang sudah diskon lagi, dan Anda berkata, wah luar biasa gua ke Bali 150.000 PP. Itu kalau ada badai. Karena penghematan harus terjadi. Bensin harus keluar, aftur kan lagi mahal. Press on saudara. Nikmatilah perjalananmu. Udah begitu, aftur. Tapi the point is this.
Banyak daripada kita orang Kristen yang ingin punya iman itu seperti iman penumpang. Kita gampang ketakutan. Kita mau press on, tapi kita gampang ketakutan. Tuhan waktu berkata melangkah maju ke depan. Tuhan tidak ingin kita melangkah dengan iman penumpang. Tuhan ingin kita punya iman seperti pilot. Karena untuk jadi pilot tidak sembarangan. Anda untuk lulus pakai brevet pilot, Anda harus sudah pernah terbang melalui badai. Bukan menghindari badai. Supaya Anda tahu mengendalikan pesawat jika keadaan terburuk terjadi. Anda juga harus sudah berkali-kali berjam-jam mendarat di tengah-tengah badai. Dan bukan hanya itu, di tengah-tengah melakukan itu, Anda masih bisa berbicara. Saudara-saudara sekalian, nikmatilah perjalananmu. Tuhan ingin Anda punya iman seperti pilot. Bapak-bapak, suami-suami, istri-istri. Jika Anda imannya sudah buyar dan panik, bagaimana anak-anak Anda? Bagaimana orang yang Anda pimpin? Bagaimana orang-orang yang sekeliling Anda yang tahu Anda orang Kristen? Justru di tengah-tengah badai, imanmu seperti pilot, engkau menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sedang ketakutan. Press on. Oh, kamu beri tepuk tangan pada Tuhan. Press on. Itulah sebabnya Tuhan panggil Petrus untuk jalan di atas air. Supaya Petrus tidak takut lagi sama badai. Petrus tidak takut lagi tenggelam. Petrus tahu itu pun keadaannya, dia akan dapat lewati itu dan maju bersama dengan Tuhan. Amin. Saya membawa firman ini, saya membagikan ini kepada Anda. Bukan karena saya harus khotbah kepada Anda. Kita juga sedang hadapi badai. Kita semuanya sedang mengalami berjalan di atas air. Dan saya tahu melewati ini, yang akan makin lama makin kelihatan adalah Tuhan kita yang luar biasa. Ada amin? Begitu pula dalam hidupmu. 2023, jangan hanya mengalir seperti penumpang naik pesawat yang nyaman. Tapi punya ekspektasi bahwa lewat badai yang besar pun Tuhan akan perlihatkan kuasanya yang luar biasa ke dalam kehidupanmu. Ada amin? Ada 4 hal yang kita dapat lakukan. Anda bisa catat ini. Bagaimana kita melangkah maju. Moving forward. 4 hal itu saya pakai dengan kata fast. F-A-S-T. Jadi Tuhan ingin kita move forward dengan fast, dengan cepat. F yang pertama, faith. Mengambil langkah bersama dengan Kristus. Fokuskan matamu kepada Kristus. Amin. F yang pertama, faith. Masa depan Anda, jangan fokus pada diri Anda. Banyak daripada kita yang tidak dapat melangkah ke depan, karena kita menganggap masa depan adalah milik kita. Tuhan ingin kita punya iman. Iman adalah memfokuskan pada Kristus, bukan pada diri kita. Saat kita fokus pada diri Kristus, hidup kita jadi maju. Amin. Saat kita fokus pada diri kita nggak maju-maju. Walaupun kita punya kebutuhan. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Waktu dia jalan di atas air, dia mulai fokus sama dirinya. Gua berjalan di atas air, Ini nggak pernah nih. Dia mulai fokus pada dirinya. Gue hebat loh, berdiri di atas H2O. Ada angin. Wah, angin ya. Badai ya. Dia jadi takut, dia fokus sama diri, mulai tenggelam. Tapi jika Anda fokus dengan iman, dan iman artinya fokus pada Yesus, Anda dapat berjalan. Yang pertama F, faith. Yang kedua, bahasa Inggris ini sedikit akademis, aptitude. Bukan altitude, tapi aptitude. Aptitude adalah apa? Sikap yang mengambil tanggung jawab atas dirimu, tidak izinkan dirimu untuk bermalas-malasan. Jangan izinkan ada tempat di dalam dirimu engkau kompromi dengan apa yang ada dalam bisikan-bisikan hatimu. Anak saya kemarin baru selesai ngambil tes SAT. Salah satu syarat untuk bisa masuk ke universitas
di luar negeri, harus mempunyai hasil SAT yang sampai level tertentu. Anak saya pengennya bukan hanya lulus SAT, tapi dia pengen dapat setinggi mungkin supaya dapat beasiswa. Karena dia kasihan papanya tidak perlu bayar uang sekolah banyak-banyak. Dan dia sudah berlatih siang dan malam. Saya lihat anak saya mengurung diri di kamar setiap malam. Berlatih untuk SAT sampai punya guru les SAT. Tapi waktu dia ngambil SAT test dan selesai, dia sudah ngambilnya ketiga kali. Angka yang pertama cukup tinggi, bisa dapat scholarship. Tapi dia nggak puas, dia ambil kedua kali. Waktu kedua kali hasilnya tidak sebaik yang pertama. Tinggi tapi tidak. Dia masih nggak puas, kemarin dia ambil lagi yang ketiga kali. Waktu dia keluar, teman-temannya pada bilang, wah susah banget. Dia mulai galau sekali. Saya bilang sama dia, aku tidak peduli temanmu ngomong apa. Aku hanya peduli kamu siang malam sudah membayar harga belajar dan lakukan yang terbaik. Jangan izinkan apapun temanmu yang katakan, atau apapun perasaanmu waktu kamu kerjakan tes itu. At the end, yang akan memberi jawaban adalah hasil tesmu. Dan bagiku, apapun yang kamu lakukan itu sudah the best. Jangan izinkan lagi dirimu diombang-ambingkan oleh perkataan orang. Bangun dirimu, jangan menyerah, jangan lepaskan yang terbaik dari dirimu. Build your aptitude. Amin. Yang ketiga, S, sanctified identity. Kuduskan siapa dirimu. Izinkan Tuhan menguduskan engkau. Izinkan Anda melihat siapa dirimu, bukan lagi dari sudut pandang KTP-mu, atau jabatanmu, atau pelayananmu, tapi siapa engkau kepada Tuhan. Dan jika engkau dapat melihat siapa engkau kepada Tuhan, Tuhan kekudusannya akan menepa dirimu. Engkau akan dikuduskan dalam Tuhan. Engkau adalah ibu rumah tangga yang kudus. Engkau adalah ayah-ayah yang kudus. Engkau adalah pengusaha yang kudus. Engkau adalah profesional yang kudus. Engkau adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sanctified identity. Di dalam sanctification, dalam kekudusan ada kemuliaan yang besar. Karena kemuliaan adalah gambaran dari identitas Tuhan. Tuhan itu mulia. Semakin Anda dikuduskan, semakin kemuliaan Tuhan memancar dari hidupmu. Dan yang terakhir, T, truth, kebenaran. Bergerak maju. Peganglah kebenaran. Kenallah kebenaran. Jangan hanya rajin dengar khotbah, rajinlah untuk belajar sendiri tentang kebenaran. Rajinlah minta Roh Kudus untuk membuat Anda mengerti firman Tuhan. Ada amin? Tuhan kita tidak hanya berbicara dari orang lain. Tuhan kita lebih rindu lagi. Roh Kudus loh, namanya apa? Roh Kudus adalah your best friend. Salah satu fungsi yang dari Roh Kudus adalah menceritakan kepada kita apa yang ada di hati Tuhan. Dan mengungkapkan apa yang kita tidak dapat ungkapkan dari yang paling dalam. Karena begitu kenal kita kepada Tuhan. Roh Kudus itu selalu membawa kita pada Yesus. Yesus adalah kebenaran firman yang menjadi manusia. Saat engkau penuh Roh Kudus, engkau akan cinta akan kebenaran. Engkau akan cinta pada Yesus. And the truth will set you free. Kebenaran akan membebaskan engkau. Lakukan 4 hal ini. F, apa? Fast. Fast juga artinya berpuasa. Cepat berjalan dengan iman. A, aptitude. Lakukan, kembangkan yang terbaik dari dirimu. Jangan mau diombang-ambingkan. Jangan bermalas-malasan. Ketiga, sanctified identity. Keempat, build your life in truth of God. Jika engkau lakukan FAST, tahun depan engkau akan move forward dengan sangat-sangat fast. Saya tidak tahu hidupmu seperti apa, tapi saya tahu firman Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu saat ini. Apapun yang Anda lewati dan alami yang sudah lewat di belakang Anda, yang lebih penting adalah apa yang ada di depan Anda. Saya sangat senang pada akhirnya, Petrus yang meninggalkan kapalnya, ternyata tidak kehilangan kapalnya, malah dia belajar berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus berjalan dengan Petrus kembali ke kapalnya. Waktu Petrus meninggalkan sisi danau itu, Tuhan Yesus tidak ada di dalam kapal atau kehidupan Petrus. Tapi setelah dia berjalan di atas air, Tuhan Yesus hadir di dalam kapal Petrus.
Tuhan juga mau Anda berjalan di atas air, berjalan maju. Pada akhirnya engkau akan mengalami Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Dan yang sangat luar biasa lagi jika Anda baca dari kitab Yohanes, ini favorit saya. Yohanes 6:21 dikatakan, dengan seketika kapal itu tiba di tujuan. Saat Tuhan Yesus hadir dalam kapalmu, engkau tidak akan buang-buang waktu untuk lewati proses. Prosesnya engkau lewati, engkau tiba di tujuan dengan Tuhan Yesus.